Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita sembah Dia, dan kita menantikan apa yang mau Tuhan katakan buat kita hari ini. Tak terbatas kuasa Tuhan untuk menolong setiap kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas. Semua dapat Kau lakukan. Amin, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, setiap apa yang tidak mungkin saudara, itu Tuhan sangat memungkinkan bagi kita. Amin. Percayalah dengan ketidakterbatasan kuasa Tuhan kepada saudara. Lawatannya akan terjadi, kasih murahannya pasti diberikan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, ketika saudara tidak mampu, ketika saudara tidak berdaya, tidak kuat, percayalah dengan kuasa yang Tuhan berikan itu, Dia akan mengenapi dan Dia memberikan pertolongan buat saudara. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Dia. Glory bagi-Mu Yesus, kami menantikan kasih kemurahan-Mu, dan itu tidak pernah terlambat datangnya bagi kami. Kami percaya, kami percaya, kami senantiasa bersyukur Bapa dalam cita kasih dan anugerah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya.
naikkan bagimu Yesus. Syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagimu ya Yesus. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Bapa memulihkan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu percaya dengan pujian yang sudah kita naikkan bahwa tidak terbatas kuasa Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Kita aminkan ya. Kalau ada pujian pasti ada kenyataan. Karena sebelum ada pujian ini sudah ada prakteknya terlebih dahulu. Saya hari ini memberi judul lawatannya menyembuhkan. Percayakah engkau bahwa lawatan Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan kepada saudara semuanya? Manusia sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas kuasanya. Yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Percayakah saudara? Ketika saudara, lawatan Tuhan datang dengan tidak terduga. Pertolongan Tuhan datang dengan tidak terduga. Ketika kapan? Ketika saudara percaya dan ada tindakan. Bukan cuma percaya dan kita tinggal diam, tetapi percaya kita bertindak. Tetaplah berharap sampai yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin dan nyata. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 5 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tetapi saya mengajak membaca sampai di ayat yang ke-9. Selebihnya saudara akan lanjut untuk membaca sendiri sampai di ayat yang ke-18. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ya. Lawatannya menyembuhkan. Penyembuhan pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara bisa membaca sampai satu perikop penuh. Di situ ada beberapa judul gitu ya. Sampai ke pasal yang ke-10. Sampai pasal yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Berarti di kolam Betesda ada mujizat. Haleluya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Jadi tidak langsung mencebur gitu, tidak, tetapi itu ada jam-jamnya gitu ya. Kenapa ada seperti itu? Di ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Jadi malaikat itu sebelum orang-orang itu dimasukkan ke kolam itu, yang turun dahulu adalah malaikat ya. Di sini dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu, itu peraturan manusia, masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi banyak mujizat yang terjadi di kolam Betesda ini. Tetapi pelayanannya itu pelayanan bersama malaikat Tuhan.
Dan kalau tidak cepat-cepat ya kita ketinggalan. Apalagi yang sudah lumpuh. Orang lumpuh itu sudah nggak bisa berjalan, sudah nggak bisa ngapain-ngapain ya. Tetapi di sini ada seorang, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakitnya apa? Pasti lumpuh. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu pertanyaannya. Jadi banyak orang yang dibaringkan di sana. Itu menunggu goncangan, begitu goncang dia lari dan cebur gitu ya, cebur gitu sembuh. Tetapi seorang yang diamat-amati, perhatikan baik-baik, diamat-amati. Di sini dikatakan ketika Yesus melihat di ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Tuhan tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Ditanya. Saat ini sama. Saudara sedang ditanya, maukah engkau sembuh dalam segala hal? Mungkin engkau lumpuh keuangan, mungkin engkau lumpuh pekerjaan, mungkin engkau lumpuh dalam kondisi keluarga rumah tanggamu, engkau lumpuh karena hal-hal yang tidak bisa sama sekali menjadi kesatuan, menyatukan antara keluarga suami dan keluarga istri ini nggak bisa. Banyak hal kelumpuhan dan kelumpuhan itu. Lumpuh, saudara tidak bisa keluar dari sifat-sifat duniawi. Mungkin saudara sering ke klub, ke diskotik, ke tempat-tempat hiburan. Di saat-saat zaman seperti ini mencari uang sukar, saudara terikat di sana, terus terikat dengan hal-hal percabulan, terikat dengan hal-hal minum-minuman keras sampai mabuk, sampai lupa daratan, sampai menghalalkan dengan segala cara. Mungkin saudara sedang mabuk cinta dengan keluarga orang lain dalam keadaan yang sukar seperti ini, mencintai keluarga dan rumah tangga yang lain. Banyak hal ya, kelumpuhan ini yang saudara tidak sanggup dan tidak mampu. Tetapi percayalah, ketika saudara mau, apa yang terjadi? Mari lanjut. Jawab orang sakit itu kepadanya. Jawab orang sakit itu kepadanya. Siapa yang sakit? Orang itu. Kalau saat ini saya katakan dalam segala perumpamaan saya dalam kelumpuhan, berarti yang sakit itu adalah saudara dan kita. Mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang lumpuh ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan jawaban yang ada di ayat yang ke-7 ini, tidak ada orang yang menurunkan aku. Hai anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau hatimu berbelas kasihan. Ulurkanlah tangan kasih dan tangan cintamu kepada teman-temanmu, sahabatmu, kepada mereka yang di dalam kesakitan, keterpurukan, kelumpuhan yang sangat parah. Seperti apa yang saya katakan tadi, kelumpuhan bukan hanya berbicara dalam fisik, tetapi kelumpuhan hati, kelumpuhan pemikiran, kelumpuhan keadaan yang ada di sekelilingnya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau memiliki cinta kasih, katakan kepada dia, mari kita berdoa bersama. Mari ada jalan keluar untukmu. Tetapi tinggalkanlah penyakitmu itu kalau engkau mau benar-benar disembuhkan. Di sini di ayat yang ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, saya akan menggantikan kata saudara kepada teman-temanmu itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika saudara membawa, sudah kamu jangan masuk dalam keterpurukan. Tetapi mari ikut aku. Kita berdoa bersama.
Kita meminta kuasa Tuhan turun atasmu dan kamu akan keluar dari semua kelumpuhan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan ketika Tuhan mau, tidak ada yang sukar sama sekali. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Jadi kalau orang-orang dulu pada hari Sabat itu tidak boleh menyembuhkan orang sakit, itu akan menjadi masalah dalam hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus tidaklah yang sedemikian, ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Itu sampai di ayat 9 dalam pengupasan ini. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan sangat mencintai anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus yang melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Hati Tuhan digerakkan ketika saudara mau, saudara tidak egois, saudara tidak sombong, saudara tidak angkuh, saudara mau membuka hati, saudara mau meninggalkan masa lalumu di dalam kegelapan itu, dalam kelumpuhanmu, engkau kembali pada jalan Tuhan, maka engkau akan disembuhkan. Engkau sanggup untuk mengangkat tilammu dan engkau dapat berjalan kembali. Amin. Dan nanti setelah itu di ayat yang ke-15 saya loncat ke sana. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan di ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dicari kesalahannya. Mungkin saudara akan datang kepada hamba-hamba Tuhan, dan saudara di tengah perjalanan akan dikatakan, hati-hati, jangan engkau datang ke hamba Tuhan yang di situ, misalkan ke saya. Hati-hati, itu sesat, itu sesat. Saudara bisa menikmati dan merasakan ketika itu sesat, tidak akan terjadi sesuatu, dan terjadinya akan membawa ketidakdamaian. Tetapi ketika saudara dijamah Tuhan, ketika saudara dilawat Tuhan, dan saudara mengalami mukjizat dan ada damai sejahtera, jangan diragukan, itu yang menolong bukan saya, tetapi Tuhan sendiri. Roh Kudus menolong saudara, dan saudara dibebaskannya. Karena di ayat 15 sudah ditulis, di ayat 16 sudah ditulis, sekarang di ayat 17, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan Allah. Kalau saya dipercaya dalam karunia-karunia ini, yang saya kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, bukan saya, tetapi Tuhan yang mengerjakan bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan dinanti-nanti mungkin tidak datang tanpa dinanti-nanti, tiba-tiba itu bisa datang ketika Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus maskul hatinya, Tuhan Yesus berbelas kasihan, maka Tuhan cuman bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, itu dengan tiba-tiba datang dan Tuhan menanyainya. Cara Tuhan yang ajaib masih terjadi pada zaman ini. Nantikan itu semua, nyatakan itu semua. Haleluya. Percayalah saudara, banyak di YouTube channel yang lain yang memberikan kesaksian dalam kesembuhan dan kesembuhan ilahi. Nantikanlah dengan iman teguh, maka yang tak terduga pasti akan datang kepada saudara. Maukah saudara yang dalam kelumpuhan, engkau disembuhkan dari kelumpuhanmu? Kelumpuhan bukan sakit penyakit secara fisik, lumpuh kakimu, tetapi lumpuh hatimu, lumpuh pikiranmu, lumpuh usahamu, lumpuh masa depanmu, lumpuh masa sekarangmu, lumpuh dalam keluargamu, lumpuh dalam rumah tanggamu. Percayalah, ketika engkau mencari wajah Tuhan, Tuhan sanggup. Di sana ada kolam Bethesda. Pergilah engkau ke kolam Bethesda. Tuhan sedang menanti engkau di kolam Bethesda. Hari-hari ini kolam Bethesda begitu banyak saudara. Dan saudara bisa datang ke Bethesda di tahun 2000 ini. Haleluya. Wadah Tuhan selalu tersedia buat saudara. Jangan mencari kepada alamat yang salah, tetapi carilah alamat
yang ada tanda salibnya. Di sana ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melawati saudara, menyembuhkan saudara dan memulihkan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau sembuh, anak-anak-Mu mau sembuh. Engkau dengar dan Engkau melihat hati mereka Bapa. Maka kuasa mujizat itu Engkau bawa kepada mereka dan mereka akan mengalaminya. Mereka yang percaya, mereka yang berseru, mereka yang berharap, mereka yang datang ke Betesda-Mu Bapa, maka Engkau yang akan melawati dia, mengubahkan Tuhan kelumpuhannya menjadi sehat, dan anak-Mu akan mengangkat tilamnya dan anak-Mu akan berjalan kembali dan anak-Mu didapati sudah sehat dan kuat. Maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau sertakan baginya, karena kami adalah perjanjian Israel kudus-Mu Tuhan, yang berhak menerima ahli waris dari Engkau sendiri, dari keturunan Daud ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa, di kota maupun di desa, di pulau maupun di mana saja. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.